hidup ini kamu harus serahin semuanya buat Tuhan. Gak Seperti ada lagunya. kepemilikan pribadi lagi. Disitulah maka kamu akan sangat bahagia. Kayak David Channel gue. Jaga bicara kebahagiaanmu di depan orang-orang sedih, orang sedih. Jaga bicara kebebasanmu di depan orang terpenjara, terpenjara. Jaga bicara tentang. Oke teman-teman, hari ini aku mau coba ke rumah gembala saya di gereja saya di GB Rock. Pengen tahu banget gimana kelanjutannya, so ikutin terus. Oh, nggak ada guys, mungkin di situ kali ya. Kita cek sana. Mudah-mudahan aja orangnya ada. Kita akan terus berikan yang terbaik buat sahabat Kristus, motivasi untuk kedepannya. Ya. Salam gembala. Aduh, ada gak ya? Dapat ya, mudah-mudahan ada. Yeay! Ada Bu Gembala. Nih teman-teman, kita udah ketemu dengan Bu Gembala. Gembala gimana sih? Ngapain kamu malam-malam sini? Aku ini dengan Bu Gembala. Boleh masuk ke rumah? Masuk. Silakan. Ayo masuk. Come in, please. Ada durian bro. Durian, ucap. Kayaknya Bu Gembala habis makan dengan Pak Gembala nih. Ya kan? Ketahuan ucap durian. Oke, Bu Gembala, boleh kita ngumpul dulu. Kita pinjam nih Bu Gem. Ngapa pun repotin ya? Kayaknya Ya. lagi repot banget Bu Gembala. Enggak sih, selalu Kalau buat Tuhan ada ya. bahagia buat anak-anakku. So ini Bu Gembala yang paling kece deh, yang paling keren banget. Nggak pernah semangatnya. Serius, tapi Bu Gembala paling keren. So gimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa dukungan. Share aja deh, aku nggak minta subscribe, nggak bisa like. Yang penting share aja jadi berkat bagi semua. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada sahabat Kristus, penasaran dengan siapa kali ini? Kita kenalin aja langsung dengan Bu Gembala dari GBI Rock Bukit Novo, teman-teman, Depok. di Depok ya, bersama Bu Virgin. Yeah. Bu Taurus. Iya, kali ini kita akan ulas-ulas perjalanannya seorang Bu Gembala saya yang baik hati dan tidak sombong ini. Wah. Penasaran banget sih waktu lagi khotbah juga tentang kilas-kilas balik dia bisa dari kecil punya rumahnya itu masih tanah bro, dan keinginan dia menginginkan tempat pensil apa segala macam. So penasaran, langsung kita saksikan aja bagaimana Bu Gembala prosesnya. Ini waktu aku kecil ya. Ya. Oh, kamu pernah dengar aku khotbah waktu aku kecil? Penasaran Ya. itu. Jadi sebenarnya aku tuh juga berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dengerin. Aku masih inget banget waktu aku kecil itu umur 3 tahun. Aku masih ada di rumah yang lantainya tanah. Terus Tanah guys. aku mainan itu loh, mainan kerat kaleng apa gelang karet. Kirain gelang, gak taunya cacing ya. Cacing. Itu pernah. Terus dia apain cacingnya? Dipegang-pegang? Ya aku main-mainin, gak taunya itu cacing. Pegang guys. Iya, terus jilin ke orang. Enggak lah, aku dimarahin sama mamaku. Itu cacing gitu. Terus sempat mau jatuh ke sumur berkali-kali. Wow. Terus juga kalau aku lihat teman-teman aku punya alat tulis yang bagus-bagus, aku nggak bisa punya itu. Tapi aku dalam hatiku selalu bilang Tuhan itu baik. Suatu hari aku akan bisa. Tuhan itu baik. Seperti program kita kali ini, Tuhan Yesus itu Yes. tetap baik hari ini sampai selamanya. Pertanyaan kedua yang paling penting saya mau tanya, proses menjadi gembala itu bagaimana tuh? Berat atau gimana? Kisah-kisahnya bagaimana Bu Gembala? Ya, jadi itu yang tadi mengenai aku waktu kecil. Aku pengen ingetin sama teman-teman kita semua yang nyaksiin acara ini. Ya, namanya Sahabat Kristus. Bu Sahabat Gembala. Kristus, Yes. percayalah kalau bersama Tuhan nggak ada yang mustahil gitu loh. Nggak peduli dulu masa lalu kamu kayak gimana, masa kecil kamu sesusah apa, tapi bersama Tuhan Yesus pasti bisa sukses dan Keren banget. cuma Tuhan Yesus yang bisa ngerubah keadaan dan emang Dia ahlinya itu. Bayangin guys, dari main cacing, rumahnya tanah, sekarang Lebay ya. Wow, itu rencana Tuhan.
Serius ini rencana Tuhan. So teman-teman di luar sana jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Yang muda yuk berkreasi, Tuhan kasih jalannya. Semangat. Proses jadi gembala. Wah, nggak bukan Mbak. Saya jadi teringat dengan kisah Daud yang dia cuman apa sih? Dia penggembala kambing ya? Ya, kambing domba 2-3 ekor. 3 ekor dan dia tuh nggak kebayang bisa mengalahkan Goliat dan dia bisa dipakai Tuhan dan menjadi luar biasa. Jadi teringat aja sih, Bu Gembala mungkin bisa menyampaikan kok bisa yakinkan untuk menjadi gembala itu, apakah seperti cerita Daud juga dulu atau bagaimana? Iya. Panggilannya gimana gitu? Singkat cerita, waktu 18 tahun yang lalu itu saya sakit. Sakitnya itu aneh karena setiap hari saya ngerasa tuh mau mati aja. Jadi memang pas diperiksa, sahabat Kristus, semua badan saya ini sebenarnya nggak ada yang salah, jantungnya oke. Tapi yang saya rasain tuh selalu saya setiap hari mau mati rasanya, saya ketakutan. Di telinga saya selalu ada bisikan, mati lo kamu. Sampai kalau saya mau keluar rumah sebentar aja, itu saya udah ketakutan dan saya bawa KTP. Karena saya takut kalau saya mati orang nggak tahu nama saya siapa. Sampai segitunya. So waktu itu saya berhenti kerja, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Waktu itu saya belum menikah dan belum melayani. Nah kemudian singkat cerita, saya berjumpa dengan Tuhan dalam penglihatan saya. Dan saya dengar banget dia bilang kamu harus jadi hamba Tuhan. Wow. Nah, gitu ceritanya. Jadi bener-bener murni banget suara Tuhan sih kalau aku lihat dari Bu Gembala dan panggilan kayak baik. gitu. Next pertanyaan selanjutnya kayaknya aku coba untuk cerita sedikit, mungkin boleh ya? Boleh dong. Aku mau cerita sedikit, kok bisa sih sampai ketemu di GBI Rock ini? Lucu banget deh. Pada saat waktu lagi mau narik, aku kan kerjanya ojek online nih. Jadi tiba-tiba di Depok itu kan banyak banget dari kita jalan, sepanjang jalan kayaknya gereja semua deh. Pokoknya aneh aja ketika berhenti di jembatan, nengok ke kiri, kayak gereja. Maaf ya Bugem, cuman saya yang keinget Om Kris sih dulu. Om Kris kayaknya dia logonya itu, karena Om Kris itu pernah di komunitas kita dan dia ngajarnya itu luar biasa banget. Nggak usah pakai si karabah reba, dengar dia khotbah aja kita semua bisa nangis. Saya rasa itu sih Roh Kudus ya kan. Karena kita nggak dipaksa untuk kayak ayo berdiri segala macam, nggak. Cuman khotbahnya dia aja yang bikin kita jadi tobat atau berubah lah. Bu Gembala pernah ngomong, mau ibadah tuh jangan lihat orang, lihat Tuhannya gitu. Jadi saya sekali lagi bukan karena Om Kris di gereja ini, no, tapi kan ada juga sih kebayang kalau ini gerejanya Om Kris. Dan saya percaya banget untuk masuk ke gereja ini murni dari Tuhan, karena kenapa? Sepanjang jalan gereja hampir 2 tahun kurang nggak gereja. 2017 dibaptis oleh Abi, pengen nyari gereja untuk bertumbuh. Selama itu berdoa, ketemu deh GBI Rock. Cuman pada saat di GBI Rock ini saya udah wanti-wanti aja sih, pakai baju Gojek, bayangin guys, pakai baju atribut. Saya pikir kan ketika nyampe ke situ, Mas ngapain di situ? Nggak ada yang order atau gimana? Atau saya tidaknya nggak di welcome. Tapi tiba-tiba saya ditemuin sama yang namanya Kak Anis kalau nggak salah. Iya, Anis. Saya rasa perintah dari Bugem sini. Itu ada orang. Saya sih dibalik ini semua Bugem lah pokoknya. Wah, Tuhan. Enggak, Tuhan Yesus ini balik ini. Iya, aku inget tuh. Terus? Jadi aku masuk, saya pikir bakalan nanya, ada orderan atau gimana? Enggak. Dia cuma ngomong, selalu teh, kamu ngojek kerja tapi masih mau ke gereja ibadah. Wih, jawabannya awal kata itu bikin adem. Saya pikir dia nanya, ada orderan apa Mas atau gimana? Tapi enggak. Saya ingat banget kata-katanya, bagus banget sih lu, keren banget bro. Lu kok mau ke gereja padahal posisi kerja. Itu yang bikin saya jadi pengen masuk. Selama ini jujur aja karena aku apa yang alami, setiap ke gereja pakai baju gini, rata-rata mereka pesan apa Mas? Siapa yang pesan gini? Oke, saya sih nggak menyalahkan, cuman hati saya nggak terpanggil untuk ibadah jadinya ketika begitu. Tapi ketika dengan Kak Anis saya dibilang, keren banget lo bro, lo bisa ke gereja walaupun lagi keadaan lagi kerja kayak gini, kata dia gitu. Ya udahlah, jadi masuk. Udah itu masuk ke gereja, ketemu lagi yang namanya Kak Iman. Kak Iman itu di tangga, dia nggak ngeliat apa, langsung ngerangkul gitu. Saya rasa itu dari Bu Gembala juga. Dari atas naik turun ke bawah ya. Terus diajak, udah ayo ibadah, namanya kalau nggak salah komunitas
KGC. Nah, Ya, itu pokoknya KGC. Kingdom Generation Community. Iya, Kingdom Generation Anak muda. Community, anak muda. Jadi teman-teman di mana yang nggak punya, mungkin nggak punya ya, bingung mencari tempat ibadah, kita terbuka welcome bagi siapapun juga. We are home. Yeay, Silahkan datang ke rumah. Oke teman-teman, salam dimanapun kalian berada. Bingung mencari tempat ibadah di mana? Bingung mau kemana-mana? Mau bertumbuh di tempat mana? Hari ini ada solusinya. Ada di GB Rock Depok KGC. Bye-bye. Jadi We are welcome. jadi teman-teman jangan merasa wah nggak ada gereja nih, nggak ada nih, saksinya nih hampir 2 tahun nggak ada tempat ibadah. Mungkin Tuhan pengen saya untuk ibadah dengan cara Dia sendiri, sampai motor saya nggak tahu tiba-tiba mati kayak gitu. Jangan sampai kalian seperti itu, mati motor. Tapi ketika saya bilang Tuhan kayak gereja, hidup motornya. Jadi ini bukan karena kekuatan sendiri sih sebenarnya, kayak ini rencana Tuhan, karena kita percaya nggak ada kebetulan ya bukannya. Oke teman-teman sahabat Kristus dimanapun kalian berada, tadi kita udah nanya bagaimana perjalanan kecil sampai di rumahnya masih sederhana banget, masih tanah, masih pengen, dan proses Bu Gembala saya yang saya sayang ini. Dan saya juga mau tanya yang terakhir kali ya Bu Gem ya. Ya. Proses sampai sekarang, tips dan rahasia bisa maju terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bagaimana tuh Pak Bugem? Yes, jadi memang nggak gampang ya melayani, jadi gembala, apalagi saya juga perempuan yang suka baper dan lain-lain. Jadi pemimpin berat banget, dikit-dikit dulu nangis, dikit-dikit sedih gitu. Tapi Sorry saya potong, Bu Gembala saya belum pernah ngeliat yang namanya itu dalam pelayanan tuh selalu gimana caranya kayak gitu. Nah. itu saya tuh selalu punya prinsip begini, selama Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pandang Tuhan aja, lihat Tuhan terus. Saya percaya bahkan jika tubuh kita lagi lemah, lagi sakit sekalipun, selama roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, sebab rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, pasti kamu akan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya punya satu ayat Alkitab yang selalu saya pegang. Ini yang ditunggu-tunggu, firman Tuhannya. Apa tuh Bugem? Mazmur 37 ayat 4. Bergembira karena apa? Bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi sekalipun saya dalam masalah, dalam melayani Tuhan ada mungkin tantangan, sakit, saya pernah sakit juga, nanti kapan-kapan bisa bahas lagi. Selama setahun waktu itu saya sakit, tapi tetap sukacita di dalam Tuhan. Yes, tapi nggak pernah berhenti pelayanan, tetap pelayanan, tetap sukacita, dan orang nggak tahu kalau saya lagi sakit. Jangan-jangan sekarang juga lagi sakit bukan? Tapi saya akuin sih, sekarang Bugem kalau mau tahu, dari kemarin kita udah janjian, kita udah mau bakalan syuting hari kemarin lah ya, Jumat. Tapi karena Bu Gembala lebih mengutamakan Jumatnya, lagi kunjungan, terus ada pemakaman kemarin. So orang tua jemaat. Sampai sekarang bayangin, sahabat-sahabat Kristus di kurang tidur, tapi tetap semangat. Itu karena Mazmur, aku bacain sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 4. Ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan. That's it. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. So teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya. Bakalan kita next ke depan, bakalan kita ulas-ulas lagi, bakalan kita bongkar-bongkar lagi rasanya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan belum? Saya tahu ada yang masih disampaikan. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu apa yang diinginkan hati kita, tetapi Tuhan tahu apa yang diinginkan hati kita dan apa yang kita perlukan. Jadi selama kita tetap sukacita di dalam Tuhan, kita terus lakukan yang terbaik, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dalam pelayanan. Pandang Tuhan, jangan pandang manusia. Waduh, kena banget. Nah, kamu kecewa kalau pandang manusia. Bener banget sih. Kamu pandang Tuhan terus, dan kamu terus lakukan yang terbaik. Nggak peduli orang nggak memperhatikan sekalipun, karena selalu ada upah untuk setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan luar biasa. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang hatimu inginkan. Segala sesuatu yang bahkan hatimu aja nggak tahu, tapi hatimu itu menginginkannya. Dirimu nggak tahu, tapi hatimu yang tahu. Itu Tuhan akan berikan. Don't worry, gak usah takut. Selama ada Tuhan, segala sesuatu baik-baik saja. Amin. Aduh, saya jadi teringat serius. Ini langsung flashback ke belakang. Pertama kali masuk ibadah, sahabat Kristus dimanapun berada. Saya pertama kali masuk ibadah. Ini real. Ini ada narasumber, Bu Gembala saya sendiri.
di dalam ibadah itu saya maju sendiri, yang belakang kosong saya maju memberanikan diri. Dan saya belum pernah ketemu, belum kenal yang namanya Bu Gembala siapa, saya masuk hari pertama ibadah, dan saya jadi pertanyakan, Bu Gembala kok bisa maju ke depan, peluk saya, dan doakan saya. Ingat gak Bu Gem? Iya. Serius ingat? Iya. Dan dia doakan saya bro. So teman-teman dimanapun kalian berada, Bu Gembala saya nggak ngeliat saya tukang ojek, Bu Gembala saya nggak ngeliat saya dari orang mana, tapi ini real. Belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hidup saya ya. Mungkin teman-teman yang lain udah ngerasain. Ini yang saya rasakan, maju bayangin. Belum kenal, belum apa, didoain sama Bu Gembala saya. So, Bu Gembala makasih banget. Bu Sama-sama, Gembala. semua karena Tuhan ya. Ya, Maju semua terus, dan kamu harus terus jadi berkat. Amin. Harus terus jadi berkat. Aduh, pengennya sih kita nggak mau cepet-cepet habis. Tapi ya nggak apa-apa lah, next kita pasti bakalan ketemu lagi. Pasti kita bakalan beri yang terbaik And lagi. one more. Satu lagi yang paling penting, aku ada lagu tuh di YouTube, boleh dicek nanti, Aku Milikmu. Itu lagu yang pernah aku tulis. Oh, iya. Ya, Aku Milikmu, Virgi Hutauruk. Ya Roh Kudus, aku milikmu, jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu, aku milikmu, selamanya untukmu. Ya Roh Kudus, aku milikmu, jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu, aku milikmu, selamanya untukmu. Ya Roh Kudus, aku milikmu, jadilah padaku sesuai rencanamu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu, aku milikmu, selamanya untukmu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu, aku milikmu, selamanya untukmu. Jadi intinya juga dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan adalah semua ini milik Tuhan. Yes. Hidup ini kamu harus serahin semuanya buat Tuhan. Nggak Seperti ada lagunya. kepemilikan pribadi lagi. Disitulah maka kamu akan sangat bahagia. Wow, sangat memberkati sekali. Saya rasa teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada pasti mendengarkan penuh dengan roh Tuhan, bukan karena keinginan kami untuk berbicara, no, karena kami ingin memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Yesus, memberitakan yang terbaik buat semuanya. Teman-teman, kalau misalkan di luar sana, wah bingung nih, nggak ada Alkitab nih, nggak ada apa yang bisa dibaca, ada Alkitab. Jadi nggak ada alasan untuk mengenal firman Tuhan. Aku siap antar, aku siap dimanapun selama kalian masih mau untuk berkembang. Aku punya stok banyak banget, aku punya voice, kesaksian, orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Dia nggak punya pendidikan pun ada, orang yang aduh, nggak bisa diceritain deh. Di sini banyak banget rahasia-rahasia pernikahan, rumah tangga. Di sini ada yang dipakai Tuhan yang mau bunuh diri dan udah putus tangannya tapi masih hidup. Jadi banyak banget kesaksian-kesaksian. So teman-teman ada nomor aku di sini, nanti bisa calling, bisa japri atau gimana. Tetap andalkan Tuhan seperti yang dibilang Bu Gembala saya. So sampai ketemu di episode selanjutnya. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus Baik. Ku percaya padamu, aku milikmu, selamanya untukmu. Ya Roh Kudus, ku
percaya padamu, aku milikmu selamanya.